Oke oke oke. Tes 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 Bika tes. Mumpung ngadep kamera lu, saya dulu yuk. Kita udah mulai nih. Halo guys. Hai. Jadi pada episode hari ini kita mau bahas tentang partai politik. Kalau di episode sebelumnya Ngopi itu bahas tentang DPRD. Nah, pada kesempatan kali ini kita berlima mau ngebahas tentang partai politik. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa jelasin nggak sih buat teman-teman ada di rumah apa itu partai politik? Apa ya partai politik itu? Partai politik transportasi untuk mencapai kursi parlemen tuh bisa juga kan sebagai alat transportasi dan lain Wadah sebagainya ya. sebagai wadah karena kan untuk kita duduk di DPRD duduk di suatu parlemen itu tentunya kita harus juga berasal dari Partai politik. walaupun tidak seluruhnya harus dari partai Betul. politik Karena bisa ada juga DPD itu kan biasanya independen teman-teman ya. Kebanyakan kan masih kembali lagi ke Ke partai partai politik. politik. Walaupun Karena mereka independen, iya. tapi mereka ada yang mengusung. Kayak gitu. Karena kalaupun independen sulit untuk terpilih. Betul. Kemungkinan terpilih itu sangat kecil. Nah, tapi juga kebanyakan yang namanya sekarang wakil-wakil rakyat kita tuh kan emang berasal Dari partai partai politik. Betul. Dan juga buat teman-teman yang di rumah pasti tahu dong partai politik kita di Indonesia ini sangat banyak ya, banyak beragamnya. Dan juga sebelum dia jadi jadi suatu presiden pasti dia berasal dari partai politik Betul, kan. betul. Walaupun tadi sebelumnya udah disampaikan sebenarnya nggak harus dari partai politik, Bisa tapi juga independen, ya, tapi ya tapi tadi besar kemungkinan untuk kita menang terpilih itu, iya dari suatu partai politik. Iya, yang Karena mana di partai politik ada tim ses. dia mengusung dan lain sebagainya. Ada juga yang berkoalisi di Ya. luar politik. Kalau untuk sekarang itu partai politik di Indonesia berapa ya teman-teman? Kalau nggak salah sekarang sih kalau nggak salah 18 atau 17 yang dimana 6-nya adalah partai politik lokal yang dimana ada di Aceh. Ya. Betul. Tapi kalau kita membahas tentang partai politik nih teman-teman, kan sejarah partai politik di Indonesia kan panjang, Panjang sekali. dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Yang dimana kalau nggak salah partai politik pertama kali itu ada di PNI ya. Ya, PNI betul, Partai Nasional Indonesia. Partai Nasionalis Indonesia. Dan juga banyak kan ada yang Mas Suba, Mas Yumi, ada juga yang namanya Partai Murba. Mungkin Iya. teman-teman kita yang di rumah tuh masih sedikit ini ya, Kan, sedikit iya. asing dengan partai-partai Teman-teman yang kan kita kebanyakan sebutin. yang dikenal partai-partai sekarang kan Yang PDIP, yang Golkar, Demokrat, P3 gitu. Tapi kalau kita tarik ulur ke belakang kan banyak partai-partai yang tidak kita tahu. Betul. Dan juga ideologi mereka berjalannya ke arah mana, visi misi mereka berbeda-beda setiap partai. Oke, tapi sebelum itu tuh kan harus kita tahu ya kenapa di suatu negara, terutama kita sebagai negara demokrasi itu adanya partai gitu. Yang mana suatu partai itu kan bisa menjadi salah satu penyerap aspirasi lah ya. Karena kan fungsi dari partai juga banyak kan. Banyak banget. Ya, salah satunya fungsi partai itu ada komunikasi politik, terus juga dulu ya, sorry ya. ada komunikasi politik, terus sebagai pengatur konflik, terus pendidikan politik, itu kan banyak teman-teman untuk fungsi dari partai politik. Nah, yang aku sebutin itu salah satunya menurut Miriam Budiarjo. Nah, kenapa suatu partai politik itu bisa disebut sebagai pengatur konflik? Mungkin teman-teman tahu. Karena mungkin partai politik kan adalah suatu wadah dan juga penyalur aspirasi rakyat, di mana partai politik kan ada di tengah-tengah di antara rakyat dan anggota parlemen. Nah, mungkin di situ dia menjadi pengatur konflik, yang dimana keresahan masyarakat mereka tuangkan dengan anggota mereka yang di dalam untuk memperjuangkan hak rakyat tadi. Betul sekali. Jadi di sini partai politik, di sini kericuhan atau konflik, di sini pemerintah. Betul. Nah, terus partai politik ini yang menjadi penyambung lidah. Iya, penyambung lidah antara masyarakat dan juga anggota mereka yang ada di parlemen maupun di eksekutif. Kalau menurut teman-teman nih, kan tadi sebagai pengatur konflik tuh. Tapi kalau dalam kehidupan kita sudah terrealisasikan nggak sih sebenarnya kalau partai politik itu sebagai pengatur konflik? Kalau menurut saya pribadi, partai politik
sebagai pengatur konflik itu belum terrealisasikan ya. Karena kebanyakan masih untuk kepentingan pribadi, pertama menjadi salah satu wadah untuk apa namanya, eh, meloloskan apa, calon ya. Itu kemungkin apa, sekarang ini fungsi partai itu lebih ke menampung calon-calon aja daripada menjadi pengatur konflik, apalagi partai oposisi itu kan sudah tidak ada sekarang. Sebenarnya bukan partai oposisinya tidak ada Namun tidak tidak, terlihat iya, sebagai betul. oposisi. Karena kebanyakan ngambil aman aman, iya aja. betul sekali. Memang statusnya oposisi ya, tapi itu tadi balik lagi. Betul. Juga terkadang sekarang kalau kita lihat dari sekarang kan teman-teman, sebenarnya partai politik itu untuk menjadi pengatur konflik itu sudah jauh ya. Jauh banget. Seperti yang kita tahu sekarang kalau partai politik itu untuk kepemerintahan dia bukan sebagai pengatur konflik, tapi juga mereka bisa menjadi Membuat penyebab masalah. konflik. Iya, Jadi betul. Jadi ibunya. iya, karena sekarang mungkin masyarakat sudah tidak asing ya kalau partai politik itu sudah digunakan sebagai wadah untuk hanya sebagai penyalur sebelum Penyalur menjadi calon, iya, iya, penyalur calon calon. aja kan. Karena Terus juga banyak kan sekarang parlemen-parlemen itu kan untuk masalah kebijakan lebih mendahulukan titipan dari sebuah partai. nah, itu tadi. Dan juga kan ideologi mereka kan udah jauh, bukannya seharusnya kan ideologi partai politik kan untuk membangun, Iya, sekali. betul. tapi sekarang untuk kepentingan mereka dan perut Pribadi mereka. aja, ya tujuan mereka aja. Dan juga kan kalian pernah sih nggak dengar bagaimana cara mereka mengkader anggota mereka untuk menjadi Waduh, ini suatu menarik nih, menarik. pemimpin lah. Oke, nah ini sangat menarik ya Betul. teman-teman. Dan juga kita kan kemarin berkesempatan untuk menanyakan hal tersebut ke salah satu anggota anggota partai. partai lah ya. Kalau beliau itu berasal kalau nggak salah kemarin itu dari Partai Partai Gerindra. Gerindra. Nah, jadi kita berenam itu kemarin sempat nanya tuh teman-teman, gimana ya Pak untuk yang namanya pendidikan Kaders. partai politik atau kaderisasi dari suatu partai politik. Nah, karena beliau itu berasal dari Gerindra, mereka menjawab mereka sudah merealisasikan hal tersebut. Betul. Karena kalau di Partai Gerindra itu mereka ada yang namanya, ada yang teman-teman masih ingat mungkin kemarin. Jadi kalau di Partai Gerindra itu ada yang namanya Sekolah Hambalang. Sekolah Hambalang. Oh ya, Sekolah Hambalang. Yang berada di rumah Pak Prabowo. betul. Dan di sana itu mereka dididik untuk mempelajari wawasan kebangsaan, nasionalisme, wawasan kebangsaan dan lain Tanah sebagainya. air. Iya. Nah, dan juga di partai lain itu juga ada ya teman-teman. Dan Ada. biasanya suatu partai itu ada yang namanya partai sayap. Betul, bukan Organisasi sayap ya, organisasi Iya. sayap. Itu yang dimana sebelum mereka yang dikadar, mereka Iya. ingin mengenal partai politik, mereka masuk dulu Iya, ke dalam sana. ingin mempelajari lebih lebih banyak lagi partai lebih politik. mempermudah Iya. untuk masuk ke Suatu kader, partai. ya suatu partai. Suatu partai. Jadi Itu ada yang namanya kalau Gerindra itu namanya Satria, betul. Kalau di Satria. PDI ada ada namanya Banteng Muda Indonesia. Iya, betul. Ada Banteng Muda Indonesia. Terus juga ada HMI. Ada kalau di Golkar itu ada yang namanya AMPI, teman-teman. Iya, Ada yang namanya AMPI. Nah, jadi sebelum anggota partai itu masuk ke sebuah partai itu lebih mudah lagi kita berasal ya, kita berawal dari bawah dulu organisasi. teman-teman. Jadi di organisasi sayap dulu, baru nanti kita ikut kaderan, baru kita bisa join ke sebuah partai politik. Tapi tidak memungkiri ada yang langsung masuk ke partai politik Dan karena juga kan organisasi sayap tersebut. kemarin kan salah satu anggota parpol yang kita wawancarai kan mereka sempat bilang nih, bahwa kenapa beliau tidak bisa menjadi ketua DPRD karena DPRD kabupaten ya. Iya. Dikarenakan ketua yang sekarang masih keluarga dengan ketua partai di Sumsel. Betul. Nah, itu tidak asing lagi di sebuah negara Indonesia ini, karena yang paling dekat atau memiliki kekerabatan itu lebih mudah untuk memimpin. Bahasanya orang dalam. Oke, kalau kita tadi udah bahas kan terkait kekerabatan ya, kalau kita punya kerabat itu di partai politik itu lebih memudah. Itu juga ada teman-teman satu artikel sebagai data, itu namanya artikel Forum Peduli Parlemen Indonesia yang mencatat dari 580 anggota parlemen, di antaranya ada 79 anggota yang memiliki kekerabatan dengan
ketua partai lah. ya, Ketua partai. dengan ketua partai maupun dengan yang memiliki Pejabat tinggi. kuasa lah ya di sebuah pemerintahan. Yang memegang Kerabatan kekuasaan pejabat tinggi. gitu. Ya, nah dari data tersebut itu kan menjadi suatu hal yang memungkinkan sebagai hambatan dalam suatu adanya demokrasi dong teman-teman. Karena suatu hal tersebut menjadi juga hambatan untuk terjalannya partai politik secara terbuka, Menjadi untuk contoh juga untuk masyarakat gagalnya banyak. demokrasi. Iya, itu juga menjadi salah satu gagalnya Demokrasi demokrasi. yang ada di Indonesia. Ya kembali lagi lah cara partai politik mengkader anggotanya itu yang Iya, harus dipertanyakan. kebanyakan dari mengambil yang keluarga-keluarga dulu Betul. nih. Kayak contoh sekolah politik tadi kan. Iya. Kan itu harus diterapkan bukan hanya ke anggota, malah ke masyarakat juga harus. Betul. Juga Edukasi. edukasi politik ya. Terutama tuh untuk anak-anak muda zaman Betul, sekarang. Karena karena- anak-anak muda ini kan harus ditanamkan pengetahuan politiknya harus yang banyak, yang bagus gitu kan. Ya, Karena karena sekarang kan kita mau menyambut Indonesia Indonesia Emas Emas, katanya. untuk Kan anak muda itu sangat berpotensi, Betul. sangat berpotensi untuk memajukan Indonesia Betul emas banget, ini. betul banget. Tapi pada kenyataannya anak muda zaman sekarang itu sudah apatis terhadap politik. Iya. Karena hal yang Karena data hal-hal- tersebut tadi yang kita iya, sebutkan itu dan- menjadi salah satu alasan loh untuk Iya. teman-teman sekalian itu Karena hal-hal udah- negatif yang sudah bersebaran Iya. oleh partai politik ya. Banyak anak muda yang melek terhadap politik. Tapi sangat disayangkan. Memang dari pihak pemerintah dan partai politiknya Tidak mencegah mewadahi. itu. Betul, dan juga anak muda tidak menutup mata bahwa Betul. adanya senioritas dalam Waduh. suatu partai. Yang Jangankan itu juga partai membuat ya. mereka menghambat mereka itu bisa mengkaderkan dirinya di suatu partai. Iya, Karena dan- tadi adanya senioritas dan lain hal Betul. sebagainya. Jangankan senioritas nih. Kayak kemarin yang sempat kita wawancara. Kita nanya kan, mereka berani nggak mengambil keputusan tanpa melibatkan ketua partai politik? Iya. Tapi jawabannya apa? Masih melibatkan, tidak berani dalam mengambil keputusan sendiri. Betul. Karena tadi balik lagi ke ngambil aman. Betul. Dan juga mungkin para wakil rakyat kita yang sudah duduk di parlemen itu juga mengambil aman karena adanya yang namanya politik balas budi. Hah, betul. Lucu sih itu. Balas Politik budi. balas budi. Ada Yang juga dimana yang ya, bagi-bagi kursi. betul. Hal-hal itu tidak dapat kita Pungkiri ya. pungkiri Karena bahwa sudah hal-hal banyak tersebut sekali. sangat banyak terjadi di negara kita yang Negara penuh kita. demokrasi nih. Waduh. Yang dimana tadi politik balas budi itu sudah sangat mencemari nilai-nilai demokrasi yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita anak muda ini tidak tidak mau juga Berpikir kritis. tidak berpikir kritis dan juga tidak mau mengetahui politik Lebih itu dalam lagi. karena bersifat apatis, sangat disayangkan sehingga orang-orang di luar sana, orang-orang yang sudah duduk di kursi tersebut bisa dengan mudah mengambil kekuasaan iya. dan menaruh dirinya sebagai yang paling tinggi, Betul. mengatur jalannya peraturan tersebut ya. Oke, mungkin teman-teman di rumah itu udah tahu dan gak asing kalau di zaman Orde Baru sebuah partai politik itu hanya 3 aja. Betul. Sebenarnya banyak, tapi menjadi faksi yaitu melebur menjadi Jadi 3 partai saja. Ya, tadi kalau Dan di juga Orde kan Baru. pada saat Orde Baru kan 3 partai nih yang memang terlihat Yang bernama memegang kan. kekuasaan ya. Yang dimana ada Golkar, PDIP dan P3. Dan yang Namun- dimana hanya ada salah satu partai yang memiliki kekuasaan penuh pada Tertinggi. saat Yaitu Partai Golkar. Golkar. yang dimana pada saat pemilihan seluruh ASN Diwajibkan diwajibkan dan untuk diharuskan memilih Golkar. memilih Aduh, maaf ya Golkar. teman-teman, nyamuk. Oke, dan juga pada saat itu sang pemimpinnya juga berasal dari Adalah Partai salah satu Golkar. Partai fraksi dari Golkar. Nah, karena di zaman Orde Baru itu kalau presiden kedua kita Pak Soeharto itu kan terkenal dengan ABG. militeris. Dia terkenal dengan ABG yaitu ABRI, ABRI, birokrasi iya, betul. dan Golkar. Nah, mungkin teman-teman kita boleh nggak sih cerita tentang pengalaman pribadi terkait partai partai politik? politik. Mungkin kayak di daerah teman-teman ataupun kalian pernah membaca tentang partai politik yang sampai sekarang terbesit. Kalau kalian dengar partai itu langsung terbesit ke suatu pengalaman kalian. Suatu partai gitu. Hmm, Gimana nih kalau kita kan dari Palembang semua nih ya, gimana kalau dari
Abiu nih. Nah, ini kan Abiu dari Sekayu Sekayu. ya, iya Mungkin ada Sekayu. pengalaman terkait partai politik Atau untuk partai politik yang ada di Sekayu itu gimana sih Abiu? Gitu. keaktifan Yang paling mereka dalam iya, yang mengedukasi paling aktif rakyat di masyarakat. yang Kalau paling yang paling aktif di Sky itu cuman Golkar sama PAN. depan. Partai Kalau Amanat Nasional. partai-partai yang lain tuh kalau mau pemilihan baru Oke, baru berarti ada gedungnya lagi. SKS ya. Iya. Oke, sistem kebersamaan. Jadi kalau misalnya di luar dari masa-masa kampanye seperti itu berarti hanya gedungnya aja orangnya nggak ada di dalam itu. Yang aktif itu cuman Golkar. Oh, Di Sky itu. oke. Yang walaupun tidak dalam masa pemilu Betul. tetap aktif gitu Iya, ada ya. masih. Berarti yang paling menonjol di Sekayu itu Golkar. Golkar ya, Golkar. Oke, kalau teman-teman Golongan saklaka. Iya sih. Itu kan singkatan anak-anak Palembang Iya. itu Golkar itu. oke, jadi Kebanyakan teman gitu ya. jadi teman-teman kita kan prodi ilmu pemerintahan nih. Prodi ilmu pemerintahan ini kan dekat sekali dengan partai politik ya. Sangat dekat sekali. Jadi dari diri teman-teman nih ada nggak sih niatan mau masuk ke partai politik gitu atau mau mulai dari organisasi saya partai dahulu sebelum masuk ke partai politik ada nggak sih? Kayak mungkin Gitu. boleh dari Kak Aura dulu nggak sih? Ya dari diri sendiri mungkin nggak dulu sih. Kenapa? Ya itu kan kebanyakan apa? Minum-minum ya guys. Oke teman, kalau dari saya pribadi ya masuk partai politik itu mungkin ada kemungkinan sedikit saya berminat ke masuk ke partai politik tapi tidak sekarang karena saya sendiri masih mempelajari Next. partai politik itu gimana sih, apa sih fungsi-fungsinya dan berguna atau tidak sih gitu. Kalau dari saya pribadi seperti itu teman-teman. Gimana nih kalau teman-teman yang lain tahu Kak Elvan, Kak Biu atau Kalau Caca saya boleh? mau Kenapa Kak Biu? penasaran. Penasaran ya? Ingin terjun langsung Iya. ke dalamnya. Seperti Iya. apa di dalam itu? Iya, karena kita selama ini melihat partai politik itu hanya dari luar, hanya melihat calon-calon yang Benar apa tidak? iya, apakah memang isinya itu busuk atau gimana gitu, kita bisa tahu kalau kita terjun langsung gitu teman-teman. gitu ya. Mungkin Iya. dari Kak Elvan. Mungkin kalau dari saya sih saya nggak berminat ya untuk masuk atau terjun langsung ke Kenapa dalam tuh, partai Kak? politik. Karena saya memang tidak ada niatan untuk terjun atau duduk di kursi parlemen gitu. Tapi saya pengen belajar mengetahui apa saja yang mereka lakukan di dalam Oke. partai politik tersebut kan. Baik. Ideologi mereka kemana, arah mereka kemana. Tapi kalau untuk terjun lebih dalam saya tidak mau, apalagi Nggak dulu duduk gitu ya. menjadi kader dari partai politik tersebut. Mana nih? Kalaupun ada keinginan atau minat dari partai politik, Kak Abi mau masuk ke partai mana nih? Golkar. Waduh, Golkar. Karena Golkar menonjol di Sekayu ya. Oke. Kalau Ceca sendiri gimana, Ca? Ada minat untuk masuk partai politik atau enggak nih? Kalau aku pribadi untuk sekarang tuh aku belum ada Belum ada ya. aku belum ada kepikiran atau terbesit selintas pun untuk masuk sebuah partai politik itu sama sekali belum ada. Tapi nggak tahu untuk 10 tahun ke depan Iya. itu aku nanti ada keinginan atau enggaknya itu kita lihat nanti ke depan. Karena untuk kayak aku menutupkan diri tidak mau menjadi tergabungkan dalam satu Kader, partai ya. itu enggak. Oke. Tapi juga kita sebagai anak muda jangan nutup diri Iya. untuk nggak mau ke Berpolitik ya? berpolitik tuh Iya. jangan teman-teman. Karena kan kita sekarang itu anak-anak muda itu sudah sangat apatis nih sama politik. Betul. Nah, alangkah Apalagi partai baiknya, politik ya. betul, alangkah baiknya kita ini kan sebagai agent of change nih teman-teman Iya. ya. Agen perubahan. Iya, kita kan agent perubahan. Harusnya kita mau nih turun ke politik dan kita tuh membasmi-basmi semuanya Kalau seperti bisa ya, iya, membasmi hal-hal buruk, Hal-hal buruk yang kotor yang ada di dalam partai partai politik. ya, tradisi-tradisi yang buruk yang selama ini dikembangkan oleh petinggi-petinggi sebelumnya itu bisa kita hilangkan kalau kita terjun langsung. Iya, begitu. kita sebelum closing teman-teman, alangkah baiknya mungkin kita ada Mungkin- pesan-pesan gitu ya. Ini aja sedikit sih. Untuk seluruh partai politik nih, lebih diutamakan lagi lah untuk kepentingan rakyat, jangan untuk kepentingan pribadi. Ya, terus Tumbuhkanlah lagi lah ideologi-ideologi yang memang benar-benar untuk rakyat. ya, terus jalankanlah
fungsi-fungsi partai politik yang seharusnya begitu. Kesampingkanlah politik balas budimu, Iya. kedepankanlah amanahmu menjadi wakil rakyat. Betul, hilangkanlah sisi-sisi negatif di partai politik agar anak muda juga niat dan keinginannya lebih tinggi lagi ingin mengetahui partai politik. Berikanlah pendidikan politikmu untuk anak-anak muda seperti kita ini. Betul. Apalagi kan lebih gencar lagi lah untuk mengedukasi masyarakat tentang politik itu Betul. gimana, biar Karena- mereka kan bisa melihat, bisa melek lah Betul. terhadap politik. perpolitikan. Karena banyak loh anak-anak muda yang tertarik dengan politik itu sebenarnya ya teman-teman ya. Oh iya, betul sekali teman-teman. Dan ini kan 2025 nih, yang dimana Indonesia Emas itu masih 20 tahun lagi ya kan? Iya, tapi Kita masih Itu banyak waktu kesempatan. yang jangan, waktu yang sangat pendek loh, selama 20 tahun itu. iya, betul sekali. Harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Gitu. Sore nih. Pak, saksiin terus pokoknya, tunggu terus ngopi episode selanjutnya. Selanjutnya. Ngopi, ngobrolin politik. Politik. Dadah. Bye bye. Gaya gaya Ceni kalau Ceni untuk